Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rahmadianti dengan NIM 2119237. Baiklah, tujuan pembuatan video kali ini yaitu menjelaskan materi tentang menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu meningkatkan kesadaran pentingnya kewajiban menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Yang kedua yaitu peserta didik mampu membiasakan sikap bertanggung jawab dan peduli kepada sesama sebagai cermin dari pemahaman dalam menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu israf. Pengertian israf. Dalam bahasa Arab, israf berasal dari kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut KBBI, israf berarti melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan tertentu yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Al-Quran secara tegas melarang perilaku israf sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Beberapa contoh perilaku israf yaitu: yang pertama, israf dalam menggunakan air. Contohnya yaitu seperti yang telah kita lihat pada gambar, yaitu seseorang yang tidak menutup keran air setelah digunakan. Yang kedua yaitu israf dalam menggunakan alat komunikasi. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, seseorang yang main game online dan sejenisnya sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar, maupun waktu untuk beribadah. Yang ketiga yaitu israf dalam beribadah. Contohnya yaitu seperti yang kita lihat pada gambar, melaksanakan sholat malam yang semalam suntuk sehingga ia ketiduran dalam melaksanakan sholat subuh. Jadi untuk menghindari perilaku israf, Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk tidak mengikuti ajakan nafsu dan panggilan syahwat. Karena nafsu dan syahwat itu harus dikendalikan. Sebagian besar keburukan disebabkan oleh tidak mampunya seseorang dalam mengendalikan nafsunya. Orang yang memiliki sifat sederhana maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi kewajarannya, karena akan merendahkan diri sendiri di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki sikap sepadan. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan. Sikap ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi sesama manusia untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Selanjutnya kita masuk kepada materi tabdzir atau mubazir. Kata tabdzir berasal dari bahasa Arab bazara yubazziru tabziran, yang berarti perbuatan yang menghambur-hamburkan harta. Secara istilah, tabdzir adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan memenuhi kesenangan. Jadi, tabdzir juga dapat dikatakan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang disebutkan Allah bahwa Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu adalah saudara setan, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat di atas menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh orang yang boros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan, yaitu sama-sama perbuatan yang tidak baik atau perbuatan batil, sehingga Allah menempatkan pemboros itu saudara-saudara setan. Dari penjelasan di atas dapat kita ambil beberapa contoh dari perbuatan tabzir. Yang pertama yaitu memberi sumbangan untuk kegiatan kemaksiatan. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, seseorang ikut mengeluarkan uangnya untuk acara pesta minum minuman keras meskipun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangan tersebut termasuk perbuatan yang tabzir. Yang kedua yaitu membeli sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, yaitu seseorang yang membeli banyak pakaian sehingga pakaian yang lamanya tidak terpakai lagi padahal masih muat di badannya. Tabzir dapat membahayakan pada diri orang yang melakukannya, karena baginya sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Pembahasan selanjutnya yaitu bakhil atau kikir. Menurut Al-Jurjani, bakhil adalah menahan hartanya sendiri untuk tidak diberikan kepada orang lain. Bakhil merupakan sifat tercela karena perbuatan ini merupakan godaan dari setan dan dijadikan oleh setan sebagai jalan untuk menuju neraka. Harta yang kita miliki merupakan karunia dari Allah. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya, maka kita harus mengeluarkan sebagian harta itu untuk orang lain. Karena dari harta yang kita miliki itu ada harta yang merupakan hak orang lain. Perilaku bakhil dilarang oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannallazina yakhlaquna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan adalah jalan yang buruk bagi mereka. Perilaku bakhil memiliki bahaya yang banyak. Yang pertama yaitu mengikuti jejak setan. Orang yang bakhil sebenarnya telah mengikuti petunjuk setan karena mereka mengira bahwa dengan kebakhilannya itu akan menyelamatkan hartanya. Yang kedua yaitu terhalang masuk surga. Rasulullah SAW menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, la yadkhulul jannah hubbun wa la yakhilu wasi'ul malaikah. Tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil atau kikir, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu rezeki menjadi sempit. Orang yang mempunyai sifat kikir atau bakhil mengira bahwa dengan kebakhilannya dia akan menjadi kaya, padahal yang terjadi sesungguhnya adalah dia telah disempitkan hidupnya karena dalam jiwanya selalu merasa tidak berkecukupan atas harta yang dimilikinya. Untuk itu, agar kita terhindar dari perilaku bakhil, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Ketika kita telah merasa bahwa segala sesuatu itu milik Allah, maka kita tidak merasa memiliki terhadap benda yang andai kata ia berikan keleluasaan rezeki oleh Allah, maka hatinya akan terdorong untuk bersedekah. Yang kedua yaitu memperbanyak rasa syukur.
Jika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberi tambahan yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bakhil, seperti yang kita lihat pada gambar di atas, yaitu melakukan kegiatan sosial dengan memberi makan anak yatim dan fakir miskin. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.